Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Kenapa? Kok datang-datang? Datang-datang emang datang Mas Iya. Bedu. Datang-datang sebel. Iya, kenapa datang-datang sebel? Ada masalah di rumah, jangan dibawa ke tempat ini dong, ke rumah Mamah Dede. Ini Mas Bedu, Ipa mau cerita boleh ya? Boleh kan, setiap hari Ipe cerita mulu. Ipa lagi kesel sama Tante Ipa. Tante Ipa? Dia orangnya sensi banget. Oh ya? Mall dong orangnya. Sensitif. Keren Mas Bedu ya. Ini sensitif. Enggak, itu sensitif maksudnya gampang marah, sensitif maksudnya. Iya, dia itu mudah-mudah gampang banget marah gitu Mas Bedu. Kalau dilihat sih memang dia udah agak berumur ya. Dan kata saudara yang lain, dia udah memasuki masa menopause. Monopaus. Mono. Pause. Oh, jadi monopaus. Menopause. Mono tuh sendiri. Mono sendiri. Paus berhenti. Paus berhenti. Udah waktunya dia berhenti sendiri. Berhenti sendiri, kagak ada yang nemenin ya, kasihan ya. Iya, namanya wanita memang ada masa-masanya yang kadang-kadang dia juga hormonnya tuh ada sedikit perubahan hormon. Oh, perubahan hormon. Bisa jadi. Cuman mungkin beda sama wanita hamil sama wanita menopause ya. Iya, kita tanya sama Mama lah yang lebih. Iya, bagaimana yang lebih ngerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kunaon? Mana Pak monopause? Menopause, mah. Namang? Alhamdulillah, Ma. Bedu udah monopause. Bedu keropos. udah Keropos. terus dikotak-kotak. Ini mah Tante Ipe, dia kayaknya udah memasuki masa menopause. Jadinya dia keseringan marah mah, sensi banget. Emang begitu mah kalau misalnya wanita menopause? Enggak sama ya, Ma? Sama ya, Ma ya. Tidak sama, kembali kepada pribadi orang masing-masing. Betul, Ma. Wanita mengalami menopause. Iya. Menopause. Aku udah nyanyi belum? Belum. Belum. Iya, Iya, makanya. Dulu jangan suka nungguin orang nyodok aja lu. Makanya dari tadi Sok, ada yang sok. sepi gitu. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Wanita menopause. Tapi jujur Bedu juga nggak terlalu mengerti mah Iya. tentang menopause gitu mah. Oke. Ciri-cirinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wanita menopause. Yang namanya perempuan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat irodatnya Allah, ada yang namanya menstruasi. Tapi dengan kudrat irodat Allah pula tidak semua perempuan mengalami menstruasi. Tidak semua. Ada perempuan yang seumur hidup headnya sekali. Ada yang 2 kali. Ada yang 3 kali. Ada yang tidak pernah head sama sekali. Mereka maaf tidak punya anak. Ini kehendak Allah.
Karena Allah lah yang menghendaki seseorang menjadi mandul. Ini kehendak Allah. Ada perempuan paling cepat haid usia 9 tahun. Artinya kalau Anda punya anak, punya cucu, punya ponakan, sebelum usia 9 tahun dia udah haid, bawa ke dokter kandungan. Mungkin ada kelainan. Ada perempuan pertama haid 10 tahun, 18 tahun, 20 tahun, tidak sama. Yang namanya haid paling cepat sehari semalam. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, kebanyakan 6 hari atau 7 hari. Paling lama 15 hari. Nah, ini pertama haid. Yang namanya haid ini tanda orang yang baligh. Rasulullah SAW bersabda tanda baligh ada 4. Yang pertama kalau dia perempuan haid paling cepat usia 9 tahun. Yang kedua kalau sudah mimpi campur suami istri. Yang ketiga kalau sudah usia 15 tahun. Haid belum, mimpi campur suami istri belum, usia 15 tahun baik. Tanda yang keempat sudah numbuh bulu. Sekarang yang namanya kita manusia kan berjalan sesuai umur kita. Setiap hari kita melangkah dari minggu ke bulan, bulan ke tahun dan seterusnya. Datang saatnya yang sedang kita bahas, menopause. Yang namanya menopause, seorang perempuan berhenti haid yang biasanya datang punten tidak sama. Bahkan yang namanya ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, ini mereka mengatakan rata-rata perempuan menopause itu antara 50 sampai 60 tahun. Perempuan yang menopause, saya punya teman 35 tahun sudah berhenti haid. Karena dia mulainya dari usia 9 tahun. Jadi tidak sama. Tiap orang headnya mulainya tidak sama, stopnya juga tidak sama. Saya kehendak Allah, tidak sama. Jadi tidak bisa kita menyamakan yang namanya satu orang dengan perempuan yang lain disamaratakan, tidak. Karena masing-masing bawa kebiasaannya sesuai dengan kehendak Allah, kan bukan kehendak kita. Ketika seorang perempuan sudah selesai, dia tidak haid lagi, dia tidak punya anak. Tapi ulama-ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan seterusnya, mereka mengatakan rata-rata usia 50 tahun sampai 60 tahun itu menopause di situ. Tapi sekali lagi kembali kepada individu bersangkutan, biiznillah, dengan izin Allah, survei membuktikan. Betul. Ada orang yang melahirkan usia 62 tahun. Ada. Kalau seandainya pakai rasio manusia, nah kok bisa usia 62 tahun lahir? Tapi Allah berkehendak. Saya punya jamaah. Dari usia 30 terus berusaha diurut, direfleksi, dipijit, saking pengen punya anak, minum pil, minum jamu, minum kapsul, segala diminum. Saking pengen punya anak, stop. Ternyata usia 52 tahun baru melahirkan. Sehat. Segar buger, normal, itu Allah berkehendak. Sementara teori dokter mengatakan kalau usia 38, 40 melahirkan, resiko tinggi, bahaya lebih banyak. Tapi rasio manusia berbeda dari rasionya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tinggal kun fayakun, 2 huruf selesai masalah. Kita lihat. Ketika seorang perempuan sudah menopause, biasanya dalam tanda kutip nafsu birahinya kurang. Gairahnya sudah berkurang. Hormon estrogennya sudah kurang. Sehingga pelumasnya kurang. Jangan ketawa, kita ngomong beneran. Iya, Ma. Pelumasnya kurang. Jangan Anda kaum laki-laki mengira kalau istri Anda sudah menopause, udah nggak bisa berhubungan. Tidak. Cuman hormon estrogen yang kurang, Anda dipersiapkan, para ahli sudah membuat pelumas kayak oli. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang perempuan? Sadar, saya manusia biasa, perempuan dengan kudrat iradat Allah, ada awal menstruasi, ada akhir menstruasi. Kalau kita siap mental lahir batin, apa yang terjadi dengan tantenya Ipeh tidak akan terjadi. Punten. Kenapa jadi sensi kata Ipeh? Gampang marah, gampang tersinggung, orang ngomong apa-apa baper perasaan dia. Betul. Artinya orang seperti ini tidak siap mental.
bahwa saya udah usia sekian, sudah saatnya berhenti head, menopause, dia tidak siap mental. Kalau orang yang siap mental, dia siap lahir maupun batin, usia saya sekian, pengalaman orang-orang, teman-teman, tetangga, saudara saya, usia sekian sudah berhenti head, saya pun terima. Karena semuanya adalah izin Allah. Ini semuanya diizinkan oleh Allah. Menghadapinya dengan iman kepada Allah, memang saatnya berhenti. Kenapa jadi baper? Kalau baper dia nggak nerima takdir Allah, namanya tidak beriman. Nauzubillahi min dalik. Baik Mas Baduk, setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Assalamualaikum. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Wanita monopause berarti masih bisa. setelah monopause. Jadi ketika seorang perempuan monopause, yang pertama siap mental. Sudah saatnya saya berhenti head, sekian lama saya sudah head. 2. Kita yang namanya perempuan monopause, makan harus lebih menjaga asupan yang kita makan. Yang bergizi, kalau dulu zaman mama itu 4 sehat, 5 sempurna. Yang penting sehat, apapun, tapi jangan berlebihan. Saran saya lagi, olahraga yang cukup. Tapi tiap orang kebutuhan olahraganya berbeda. Boleh jadi dengan kita ngepel, ngelap-ngelapin lemari, ngelap-ngelapin kaca, terus atas lemari, rapihin tuh isi lemari. Itu sudah olahraga. Boleh jadi yang selama ini pembantu, ngelap rumahnya nggak bersih, kita tuh rogoh-rogoh ke kolong-kolong. Itu pun sudah olahraga. Atau boleh jadi kalau semua Anda sudah terlayani oleh pembantu, ada oleh orang lain, silahkan olahraga sesuai kebutuhan usia Anda. Saran saya, punten. Ketika kita sudah usia 50, 60, dan jangan menor-menor. Kagak pantes. Nenek-nenek usia berapa? Merah koneng ijo. La ilaha illallah, biasa aja kale. Orang juga jadi bingung. Jadi maaf, saya punya teman suka dandan banget, merah koneng hijau. Sakitlah di rumah sakit. Mama paling duluan di kelas yang mana? Ibu Anu, jangan gue sebut, ntar dia nggak dengerin. Iya betul. Mana? Gusti kagak kenalin tahu. Karena hari-hari biasa, alis sampai kayak belut. Iya. Monyong, mani onyoy. Kayak alis Sinchan. Pas sakit, kapan kagak dibedak-bedak acan, bengpelehe. Jadi kita kagak kenalin. Gusti aslinya begitu toh. Iya. Udah terbiasa make Jadi up. saran saya, biasa aja, jangan berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Biasa saja. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Kemudian apa lagi? Sesuaikan kelakuan kita, sikap kita dengan usia kita. Terutama saya mengajak Anda yang udah menopause, artinya udah usia, tingkatkan ibadah kita. Baik hablum minallah maupun hablum minanas. Karena jangankan setelah menopause, yang masih muda pun banyak yang mati. Jadi persiapkan sisa umur kita dengan yang baik. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Tuh Umar bin Khattab mengatakan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mengandung 2 pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Peringatan, perintah. Peringatan bahwa kamu akan mati. Perintah, sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu berapa lagi dengan monopause sekarang. Manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Berapa lagi usia kita? Kita tidak tahu. Berapa banyak orang mati 40 tahun, 50 tahun. Bersyukur kalau kita udah dapat bonus. Tidak semua orang panjang umur, makanya artinya SMS dikirim oleh Allah. Udah tua lu, head aja udah berhenti. Lihat ngaca, pernah ngaca nggak? Kalian di rumah punya kaca? Punya mah gede.
Pernah ngaca? Sering. Ayo bareng-bareng kita ngaca. Pura-puranya ngaca. Rambut yang dulu hitam legam bergelombang indah nian seperti bunga mayang. Sok ngaca. Udah ada ubahnya? Banyak. Itu SMS dikirim oleh Allah, saya cabutin. Lama-lama takibo. Botak. Takib. Dulu yang kita masih muda, pipi kencang, sekarang mau dikisut. Tenaga yang lu kuat nyetir kemana-mana, ke Ciamis, ke Bandung, ngidar sendiri. Sekarang udah. Aduh, sekarang boro-boro siaran aja gua udah gak sanggup nyetir. Dulu jalanan lengang, sekarang mah Gusti, motor galakan di daripada yang bawa mobil. Bener. Belum yang nyebrang, Ya. kagok di tengah-tengah. Berhenti. Belum lagi kalau di tengah jalan habis sembahyang Jumat, mobil kita diketok-ketok orang yang naik motor berboncengan bawa mayat. Udah ketahuan mati, mobil gua diketok-ketokannya belin. Jadi kelincahan kita jauh berkurang, pandangan mata jauh berkurang, tenaga kita jauh berkurang, gigi kita kekuatannya berkurang. Itu SMS yang dikirim oleh Allah bagi kita yang menopos ini, biar sadar diri, hidup kita tinggal berapa lagi, menikmati hidup sudah sekian lama, yuk perbaiki keadaan. Baik hablum minallah kita maupun hablum minanas kita. Itulah perintah Allah buat kita, karena menopos adalah peringatan SMS yang dikirim oleh Allah. Jawabannya dengan action, ibadah yang banyak, amal soleh yang baik. Baik, Mah. Nah, Mah memasuki masa menopause. Bagaimana jika ada wanita yang sudah menopause gitu ya, Mah, tapi sudah tidak bisa merawat auratnya gitu loh, Mah. Jadi tidak pakai jilbab kemana-mana. Oke, itu yang salah. Dalam Al-Quran dikatakan kalau perempuan sudah menopause, itu sudah boleh membuka pakaian. Maaf, mana yang dimaksud pakaian? Lihat oleh kalian yang namanya orang Timur Tengah. Ini baju udah lengkap. Iya, Pak. Pakai baju luar yang disebut abaya. Abaya. Abayatnya masuk sini, ini menumpang gitu doang. Iya. Yang boleh dibuka dalam Al-Quran perempuan yang menopause itu pakaian luar yang disebut abaya. Abaya. Kita lihat orang-orang Arab datang bertamu ke rumah kita. Dibuka itu abayanya, gantung di kastop. Kita itu kalau di Mekah, kalau di Madinah, di rumah-rumah teman-teman kita itu, begitu masuk di ruang tamu itu udah kastop. Yang berdiri tuh, gitu tuh, kastop. Jadi ketika mereka masuk, langsung dibuka. Gantungkan. Baju luar itulah yang boleh dibuka. Salah pengertian. Kalau ada orang. Kan Quran juga menyatakan kalau perempuan sudah menopause, udah boleh buka pakaian. Pakaian yang mana hela. Pakaian lengkap, pakai abaya, abaya dibuka. Itulah yang dibolehkan oleh Al-Quran. Bukan berarti ini buka. Hah? Orang apa? Anggota ragunan. Anggota ragunan kan bubulucun. Kita suka ngeliat, karena mungkin orang berpikir kali, udah nenek-nenek ini siapa sih yang mau melihat gitu. Kadang siapa sih yang nafsu sama nenek bisa gitu. Oke. Pernah berita di kota Bandung, pada tahun sekian, itu ada anak laki-laki 40 tahun habis nonton film yang Blue Film. Iya. Dia terangsang luar biasa, dia petani, dia terus ke sawah karena mau macul, di saung ada ini 72 tahun diperkosa. Jangan kamu bilang siapa sih yang nafsu sama ini setan mah, ini jadi baheno. Setan. Iya betul, Pak. Iya betul, Pak. Tapi soalnya di masyarakat kita juga masih banyak yang mungkin karena itu mereka harus ngaji. Betul. Kenapa mereka kagak ngaji? Sekarang mah yang muda sarana sakieu baju sakieu sengaja ieu sakieu. Ditunjukin sakwilda sekitar wilayah dada. Wilda. Itu yang haram. Obral terus. Iya, jadi jangan sekali-kali katakan siapa sih yang naksir sama nenek-nenek. Setan mah. Nenek-nenek jadi putri yang mencelma. Sangat cantik, padahal mah peot. Gitu. Setan. Iya. Begitu dia ada kenyang. Iya. Hah? Ya. Nenek. Iya benar, Mah. Gitu. Oke? Oke. Nah, Mah, ini pertanyaan Ipe sih, Mah. Kenapa menopause itu hanya terjadi sama wanita? Karena laki-laki nggak pernah head. Oke?
Oke, mah. Menopause Oh, iya ya? berhenti head. Iya. Nanyanya kayak orang Kalau gitu kampung. tanya gini, kenapa laki-laki nggak head, Mbak? Laki-laki yang namanya perempuan head itu karena perempuan punya rahim. Rahim itu buat mengandung seorang bayi. Laki-laki tidak punya rahim, tidak pernah head karena tidak pernah mengandung kecuali ini. 12 bulan nggak lahir. Setelah ini kita kembali lagi jadi kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ucaplah wahai ma, kesini aja rumah mama. Dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya membacakan pertanyaan dari jamaah nih, Mah. Sok. Ada dari Instagram. Pertanyaan dari Esmaisaroh. S.P. Saroh. Oh, Saroh. Assalamualaikum. Saroh. S.nya Saroh. S-nya Saroh. Naon? Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam S.nya Saroh. Kalau nih, Mah, Naon marah Saroh? saat memasuki menopause, ada yang menanggapinya dengan biasa, tetapi sebaliknya ada juga yang penuh kecemasan karena berakhirnya masa reproduksi di mana vitalitas dan fungsi organ-organ tubuh menjadi menurun. Namun, apakah benar, Mah, pada umumnya ketidakstabilan emosi ini sementara sifatnya? Yang namanya ketidakstabilan emosi tadi karena Anda tidak beriman, tidak menerima kenyataan. Anda bilang banyak yang berkurang, tapi kalau hati terima maaf. Tawakal Penyakit aja. fisik, penyebab utamanya adalah dari Hati. hati. Kalau hati nggak terima, wah, puyeng, pusing, lemes, nggak nafsu makan. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, ini kehendak Allah, ini adalah hukum alam, ini adalah sunatullah, harus terjadi. Kita terima apa adanya, justru kita berpikir, alhamdulillah, sholat saya nggak bakal kurang, puasa saya nggak bakal kurang, sholat malam saya insya Allah, yakinkan di hati, inilah masa terbaik saya untuk beribadah kepada Allah. Kalau pola berpikir Anda begini, Esmaisaroh, Anda adalah salah. Kalau Anda katakan banyak yang berubah, tidak, kembali kepada mindset orang yang bersangkutan. Kutan. Jadi tidak ada tuh istilah perubahan mental sementara, tidak ada ya? Tidak ada. Baik, Mah. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Mah, dari Tania Pratiwi. Tania Pratiwi. Assalamualaikum, Mah. Salam Tania Pratiwi. TP. Galau nih, Mah. Ada naon TP? Mah, pandangan bahwa peran seorang wanita atau seorang istri hanya untuk melayani kebutuhan biologis serta memberikan keturunan untuk suaminya secara tidak langsung akan turut mempengaruhi sikap perempuan dalam menghadapi masa menopause. Lantas bimbingan seperti apa dalam Islam agar kita para kaum wanita mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah di usia setengah baya? Wahai kaum wanita, lihat Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. Ya. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup selamat dunia akhirat, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Mau menopause kek, mau head, mau seumur hidup ngahead, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap siapapun Anda, sehebat abai manapun Anda, pulang ke rumah suami hargai. Mama yakin kalau Anda para istri monopause kagak monopause, menghormati suami, menghargai suami, suami sayang. Benar, Mah. Yang sehat walafiat, bohai kalau belagu. Sayang. Gak jamin laki lu kagak demen. Ganti Makanya pintu. mikir jadi perempuan. Apa? Bukan soal monopause atau tidak. Suaminya pun harus mengerti. Betul. Kalau istri Anda monopause, beliin salep. Salep. Ya, Naon? pelumas. Pelumas. Jadi ketika Anda menopause, masih punya suami dalam tanda kutip. Betul, Mah. Mama bersyukur suami meninggal, usia mama masih gres. Belum sampai menopause, jadi tidak ada masalah, enjoy aja. Kalau Anda masih punya suami, Anda masuk masa menopause, jangan berkecil hati. Hubungan suami istri masih bisa dilaksanakan, cuman karena hormon estrogennya sudah berkurang, Anda harus beli pelumas. Ini Kalau dibahas panjang. lewat video virtual. Silahkan, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Salam. Warahmatullahi. Galuh nih, Ma. Ya, Saat Du. ini saya mau menjelang menopause. Bagaimana kiat-kiatnya saat menjelang menopause, Ma? Agar saya tidak baperan. Terima kasih. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kita yakinkan saya adalah makhluk, ada Khalik yang menciptakan saya. Ada saatnya saya head, ada saatnya saya berhenti. Semua perempuan ini pasti mengalaminya. Yakinkan di hati Anda ini takdir Allah. Likulli sayin qadra, semua ada kadarnya kata Allah. Kalau kita yakin ini ketentuan Allah, bagaimana akan menolak? Kenapa harus baper? Kenapa jadi orang sensi? Toh ini kehendak Allah. Jalani apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau Anda masih punya suami, yakinkan suami saya bukan hanya membutuhkan itu, walaupun dia butuh masih bisa kita belinya pakai pelumas, atau Anda silakan suami Anda menikah kembali dengan yang bohai. Itu tidak masalah. Tapi seandainya suami Anda mampu, kalau bini atuh aja nggak keumpanin, gimana mau nambahin pintu? Lu mikir dong, bedu. Jadi maksud saya begini, hadapi dengan iman, pasti tidak akan baper, tidak akan sensi. Ini ketentuan Allah. Justru mindset berpikir Anda dirubah. Dengan tidak head, saya puasa jadi hatam. Dengan tidak head, sholat akan terus. Sholat malam tidak terganggu dengan kedatangan head yang seminggu, yang 15 hari. Alhamdulillah, saatnya semakin mendekat kepada Allah. Dengan bertambahnya umur, jumlah umur nambah, jatah umur berkurang, langkah ke kubur semakin dekat, maka song-song masa yang akan datang. Hai orang yang beriman, hendaklah setiap individu kalian mempersiapkan apa yang kalian akan bawa pulang besok. Jadi jangan mikirin, hayu aja manopos ibadah, kagak. Robah, persiapkan apa yang mau kamu pulang nanti, mau amal apa, robah. Allah mencatat semua yang kalian lakukan. Jadi orang takwa semakin begitu, Ibu. Oke. Jadi jangan ketika masuki masa menopause, jangan sensi, suami diajak diskusi. Sensi adalah Senayan City. Iya. Jadi jangan sensi, suami diajak diskusi untuk mendapatkan solusi sehingga suami bisa kembali beraksi. Karena apa? Mantap, Mas. Oke. Lu dari pihak laki-laki. Iya, maksudnya gitu. Oke, jangan hanya perempuan yang ditekan. Lu pun laki-laki pada mikir yang namanya menopause adalah kehendak Allah, takdir bagi seorang perempuan, siap mental kan menghadapinya, jangan dikorek-korek. Alah, apaan udah menopause, itu menyakiti perasaan kamu. Wah. Sadar jadi laki-laki lu perempuan. Salah kan? Ngomong kesana, Kan lu yang ngomong tadi. Salah kan? Saya coba ngomong jangan sensi, Ngerti? suami diajak diskusi, Ngerti. biar ada solusi. Ngerti. Tapi suami yang mana? Kalau suami menekan hanya perempuan, lu udah menopause, udah nggak berguna, pasti menyakiti perasaan kami. iya. Hargai Betul. kami. Saya juga Karena setuju sama kayak kami. gitu, Ma. Bener. Ada yang begitu nggak? Ada. Mana orangnya? Tunjuk diri sendiri. Baik. Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Maaf, kenapa mama mau ngomong begitu? Karena ada perempuan yang surat ke mama, suaminya ngomong begitu. Astagfirullahaladzim. Alah, udah ada menopause ini belagu tuh. Kalau gue punya laki begitu gue kepret. Menyakiti perasaan. Tadi geprek. Dari dulu kemana aja? Iya. Belum gue sama laki-laki begitu. Sama, saya juga sebelum laki-laki gitu, Ma. Diri sendiri. Ya udah Mas Bodu, Mama. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Ingat mati, ingat sakit. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama masih ada satu lagi nih, Ma. Pertanyaan Naon? dari jamaah lewat virtual. Virtual. Silahkan Ibu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Bu Sofi, galau nih, Ma. Ada apa, Sopi? Ma, saya mau tanya. Saya kan sudah menopause nih. Kenapa ya sensitif banget setiap sering tersinggung? Suka salah terima kalau dibercandain suami. Bagaimana caranya mengatasinya, Ma? Oh, baperan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ibu Sopi. Sopi bilang saya sudah menopause.
Tapi perasaan sensi banget perasaan saya. Ada orang ngomong begini nih, boleh jadi karena baru tumben anak menopause 1 bulan, 2 bulan itu masih terasa. Lama-kelamaan tidak ada masalah. Kembali kepada iman kita, jangan jauh. Waktu suami saya meninggal dunia 1 bulan, Mama ceramah di suatu tempat saat itu muharaman. Santunan yatim, santunan janda. Iya. Itu ibu ketua panitia bilang begini, yang saya hormati Pak Camat, Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, ibu-ibu janda dan yang sensitif anak yatim. Beneran, nangis sesenggukan Mama. Ya Allah. Depan orang segitu penuhnya. Nangis sesenggukan. Gue tahu laki gue mati janda. Tapi rasanya nggak terima. Kenapa? Baru tumben sebulan. Lama kelamaan orang ngomong apa ya? Emang gue pikirin. Kita juga ngeledekin orang. Jadi kalau Anda sensi sebagai manusia wajar. Tapi tepis, ini takdir daripada Allah. Anda harus bangkit. Ini takdir Allah. Jangan dirawat rasa senti. Banyak istighfar. Mohon sama Allah. Yakinkan ini ketentuan Allah. Dengan berjalannya waktu saya jamin. Kalau Anda menerima pasti hilang. Iya. Anggap aja candaan-candaan suami kepada Eji itu sebagai bentuk kasih sayang dan romantisme kali ya Maya. Betul. Tapi suami pun jangan melukai perasaan Nah, istri. jangan Dengan sampai. kalimat-kalimat hati-hati jaga. Justru suami harus merangkul. Nggak apa-apa, emang kenapa sih? Iya. Nggak apa-apa, ayah sih nggak apa-apa. Biasa aja, emang udah harusnya sebagai perempuan. Emang kenapa? Jangan begini jadi laki. Lo kan udah monopause. Udah kurang lo. Ayo. Ayah kawin lagi. Laki juga jangan pada belagu. Nggak bakal berani laki. Nggak bakal berani. Perasaan kami. Langsung digepuk gitu. Saling menghargai, saling menghormati. Betul. tetap dijalin. Karena ini kenyataan, Kasih sayang ini tetap kehendak Allah, ini takdir Allah. Harusnya kalian laki-laki berpikir. Kalau terjadi dengan kalian, misalnya, punten, perempuannya masih muda, segar bugar, lakinya stroke. Nah, Kagak bisa ngapa-ngapain. Kalau Binja bilang, Bang, ceraikan saya mau kawin lagi karena abang udah ngeplek, udah ngoweh. Bagaimana hati Anda? Sedih, hancur. Apa bedanya kalau istri Anda menopause laki-laki ngomong seperti itu? Sama aja. Pikirkan. Kalau saya terjadi dengan saya, terima enggak? Itu yang harus kalian pikirkan sebagai suami. Tapi kalau itu keluar dari mulut istrinya gimana? Saya kan udah menopause. abang bisa nikah lagi gitu. Beli itu lagi material. Seandainya isi Anda menyuruhnya, sebetulnya batin kecil dia pun sedih. Lihat tuh Siti Sarah. Iya Bang. Ketika bilang ke Bang Aim, barangkali kalau Betawi, Betawi gitu ya Bang. Bang Baim. Kalau orang Betawi kan, Bang Aim, kalau mau nikah lagi boleh. Iya. Nabi Ibrahim nolak. Tapi ketika Allah yang perintahkan, baru dia nurut. Gitu maksudnya. Walaupun bini lu nyuruh mikir. Basa-basi. Tahu Basa-basi sebenarnya Maya. Iya, nanti nasihat Mama akan saya pegang sampai masanya di mana saya akan lakukan apa yang Mama nasihatin. Ya. Jadi begini, Bro. Harus ngasih pengertian. Perempuan yang manapun sama, cuman beda casing doang. Oh, gitu mah. Rawat perempuan yang ini, dia sudah menyerahkan jiwa raganya hanya untuk Anda. Mana balasan Anda buat dia? Pikirkan oleh kalian kaum laki-laki. Semua wanita nanti akan Ayo, pada nengok semua pura-pura ada kamera di waduh gini nih. Gue aja semua wadah lo, Satya lo. Iya, mau. Iya, Mah. Saya mau jadi contoh aja sih, nggak apa-apa, Mas, ya, Mah. Yang penting teman-teman di sini pada mikir semua juga. Introspeksi gitu ya, Mah. Makanya Mama tunjuk buat kamu semua tuh. Nih, Mah. Nih terutama namanya Satya. Satya. Wahai istri Satya, perhatikan suami Anda. Kalau yang melenceng, lapor Mama. Target kita. Awas Satya, dengerin gua ngomong. Oke. Mah, sudah cukup kayak ini mah kita, Mah, ya. Sudah cukup. Nah, kita saatnya berdoa. Ajak jamaah juga untuk berdoa bersama-sama. Setelah masuk ke masa menopause, ingat pesan Mama, siapkan fisik dan mental. Tidak ada yang diubah, ibadahnya tetap sama. Semakin meningkat malah kalau bisa, karena memang kita mendekati langkah kita ke lubang lahat. Jadi artinya yuk kita mohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita siap memasuki masa-masa menopause. Yuk. Kita ya, terutama ibu-ibu maksudnya, bukan saya. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin.
hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman yang dalam dada kami yakin sebagai manusia ada lahir, ada meninggal, ada permulaan head, ada akhir head. Tentu kami wajib menerima apapun yang Engkau berikan kepada kami. Di usia berapapun, karena kami tidak mengaturnya. Engkaulah yang berikan yang terbaik buat kami. Engkau tahu mana yang terbaik, kapan mulai head, kapan selesai head. Namun ya Allah, tidak sedikit orang yang sensi, orang yang baper gara-gara menopause datang. Kami bermohon kepadamu ya Allah, seandainya ini terjadi dengan kami, tanamkan ke dalam dada kami tentang keimanan kepadamu. Yakinkan kepada kami ini adalah kehendak-Mu. Hunjamkan dalam dada kami. Engkau berikan yang terbaik buat kami, karena kami tidak tahu apa yang terbaik buat kami. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang keimanan kepadamu. Yang Kau berikan kepada kami pasti itulah yang terbaik. Termasuk kapan mulai head, kapan selesai head. Justru Engkau berikan rasa syukur dalam dada kami, agar kami menjalani kehidupan walaupun kami sudah menopause sampai datang ajal kami semakin dekat kepadamu, meningkatkan amal ibadah kepadamu, semakin banyak amal soleh kepada tetangga, keluarga, saudara kami ya Allah. Insya Allah tentu semua dengan izin darimu, dengan bimbingan darimu, karena Engkau yang punya daya dan kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Dan nasihat-nasihatnya. Terima kasih Mas Pudu. Terima kasih Ipe juga, Anda Bawi. Terima kasih ya, luar biasa musik-musiknya. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.